Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Soleh, NPM 1954151002. Saya dari Kehutanan C 2019, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di video ini saya akan menjelaskan tentang viabilitas benih dan vigor benih. Apa sih viabilitas benih itu? Secara umum, viabilitas benih adalah kemampuan benih untuk berkecambah bila benih tersebut ditempatkan pada kondisi lingkungan yang optimum. Menurut Sajat 1994, viabilitas benih merupakan daya kecambah benih yang dapat ditunjukkan melalui gejala metabolisme atau gejala pertumbuhan. Selain itu, daya kecambah juga merupakan tolak ukur parameter viabilitas potensial benih. Adapun tujuan pengujian viabilitas benih adalah untuk menentukan potensi perkecambahan maksimal dari suatu lot benih dengan menggunakan beberapa metode perkecambahan, sehingga dapat membandingkan mutu benih dari lot benih yang berbeda. Faktor-faktor yang mempengaruhi viabilitas benih ada 6. Yang pertama, kombinasi genetik. Yang kedua, kemasakan benih. Yang ketiga, lingkungan selama pertumbuhan. Yang keempat, ukuran benih. Yang kelima, kerusakan mekanis. Dan yang terakhir, serangan jasad renin. Uji viabilitas benih dibagi menjadi 2 cara. Yang pertama, uji langsung, dan yang kedua, uji tidak langsung. Pada uji langsung dibagi menjadi 4 cara. Yang pertama, uji di atas kertas. Yang kedua, uji antar kertas. Yang ketiga, uji kertas digulung. Dan yang keempat, uji kertas digulung didirikan di dalam kertas. Adapun untuk uji tidak langsung dibagi menjadi 7 cara. Yang pertama, uji belah. Yang kedua, uji tetrazolium. Yang ketiga, uji radiografi. Yang keempat, uji hidrogen peroksida. Yang kelima, uji eksisi embrio. Yang keenam, uji daya hantar listrik. Dan yang terakhir, uji indigo carmine. Berikut adalah contoh uji langsung. Pada gambar pertama, uji kertas digulung. Pada gambar kedua, uji antar kertas. Dan pada gambar ketiga, uji di atas kertas. Lalu, berikut contoh untuk uji tidak langsung. Pada gambar pertama, uji eksisi embrio. Pada gambar kedua, uji belah. Pada gambar ketiga, uji hidrogen peroksida. Macam viabilitas. Viabilitas dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, viabilitas absolut, yaitu benih sebenarnya. Dan yang kedua, viabilitas relatif, yaitu kualitas metabolisme benih antara 2 kelompok benih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang vigor benih. Apa itu vigor benih? Vigor benih adalah kemampuan tumbuh benih menjadi tanaman berproduksi normal dalam kondisi suboptimum. Beberapa kondisi suboptimum di lapang misalnya kondisi kekeringan, tanah salin, tanah asam, tanah penyakit, dan sebagainya. Benih yang mampu mengatasi kondisi tersebut termasuk lot benih bervigor tinggi. Amira 2011. Adapun tujuan pengujian vigor benih yaitu untuk mengetahui tingkat kualitas benih. Vigor benih dibagi menjadi 2. Yang pertama, vigor kekuatan tumbuh, yaitu cerminan vigor benih bila ditanam di lapangan. Yang kedua, vigor daya simpan, yang merupakan suatu parameter vigor benih yang menunjukkan kemampuan benih selama penyimpanan dalam keadaan suboptimum. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi vigor benih ada 7. Yang pertama, kemasakan benih. Yang kedua, keadaan genetik benih. Yang ketiga, waktu pemanenan. Yang keempat, lingkungan selama pembentukan benih. Yang kelima, kondisi penyimpanan benih. Yang keenam, pengaruh mikroorganisme. Dan yang terakhir, insekta. Benih dikatakan bervigor tinggi apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, perkecambahan cepat dan serempak. Yang kedua, perkembangan dan pertumbuhan seragam. Yang ketiga, kekuatan akar menembus tanah bagus. Yang keempat, mampu berkecambah dalam kondisi tanah pada suhu rendah dan terserang penyakit.
Sedangkan benih dikatakan berfigur rendah apabila memiliki ciri-ciri berikut ini. Yang pertama, kepekaan terhadap hama meningkat. Yang kedua, meningkatnya jumlah kecambah abnormal. Yang ketiga, kemunduran benih selama penyimpanan. Dan yang keempat, kecepatan berkembangnya benih menurun. Adapun penyebab rendahnya figur benih disebabkan oleh yang pertama, genetis. Ada kultivar-kultivar tertentu yang lebih peka terhadap keadaan lingkungannya yang kurang menguntungkan ataupun tidak mampu untuk tumbuh cepat dibandingkan dengan kultivar lainnya. Yang kedua, morfologis. Contohnya, benih yang kecil menghasilkan bibit yang kurang memiliki kekuatan tumbuh dibandingkan dengan benih yang besar. Yang ketiga, sitologis. Kemunduran benih yang disebabkan oleh antara lain abrasi kromosom. Yang keempat, fisiologis. Kondisi fisiologis yang berpengaruh adalah ketidakdewasaan atau kekurangmasakan benih saat panen dan kemunduran benih selama penyimpanan. Dan yang terakhir adalah mekanis. Kerusakan mekanis yang terjadi pada benih pada saat panen, processing, ataupun penyimpanan. Sifat-sifat yang menggambarkan suatu benih ada 3. Yang pertama, kecepatan dan keserampakan daya berkecambah dan pertumbuhan kecambah. Yang kedua, kemampuan munculnya titik tumbuh kecambah pada kondisi lingkungan yang tidak sesuai untuk pertumbuhan. Dan yang terakhir, kemampuan benih untuk berkecambah setelah mengalami penyimpanan. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.